Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau menjaga hati yang merupakan sumber pembendaharaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Syirak 22 ayat 4 sampai dengan 7, bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 58, dan Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 45. Saudara, sadar atau tidak saudara, dalam kehidupan kita di saat-saat ini penuh dengan kekejian saudara, penuh dengan kejahatan, budaya hoak, ujaran kebencian dan saling menjelekkan, serta budaya fitnah semakin marak terjadi di hadapan kita saudara. Bagi kita sebagai murid-murid Kristus telah diingatkan untuk tidak mudah mengumbar fitnah dan mengadili sesama. Yesus justru mengendaki para pengikutnya untuk memiliki keutamaan belas kasih Kristiani saudara, yaitu mengampuni. Kesejatian iman seorang Kristen dapat diukur dari kemampuan untuk mengampuni yang lain. Alih-alih mengadili dan memfitnah sesama, ia justru memilih untuk memeriksa kekurangan dan kesalahannya sendiri. Dengan perumpamaan Yesus sampaikan dengan tegas pada Injil hari ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lukas 6 ayat 41 sampai dengan 42. Saudara, mudahnya kita dengan mulut menuduh, menyalahkan, menghakimi, mengumbar ucapan-ucapan tak pantas kepada sesama kita saudara. Tiada kasih lagi kita menghukum sesama kita. Pengampunan yang ada sirna diganti kebencian. Yesus Tuhan telah mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Dalam murah hati saudara ada kasih, ada pengampunan, ada bela rasa dan empati, tidak ada kebencian saudara. Ciri murid Yesus, pengikut Kristus adalah murah hati yang bersumber dari perbendaharaan hatinya. Sedangkan perkataan dan tindakan adalah barang yang dikeluarkan dari perbendaharaan itu. Realitanya saudara, di dalam kehidupan kita ini sering dipenuhi perbendaharaan caci, maki, fitnah, memfitnah, kutuk, mengkutuk. Inilah yang disampaikan oleh Yakobus. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Maka Yesus Tuhan Sang Baginda kita memberikan perintah kepada kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Saudaraku, adakah kita mendengar suara Sang Junjungan kita Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik? Adakah kita mendengarkan perintah Yesus yang diperuntukkan kepada kita semua untuk saling mengasihi, saling mengampuni? Ingat saudara, bila cinta akan dunia dan keinginan daging memerintah atas diri kita, hati kita akan menyimpan perbendaharaan yang jahat. Dari sanalah keluar segala yang jahat.
Barang yang jahat bisa terungkap dalam sikap mengadili, menista, dan menjelek-jelekan. Dinasihati oleh Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 24. Jelas saudara, di sini dikatakan bahwa dalam hatilah terpancar kehidupan. Pagi hari ini Yesus mau menyampaikan pengajaran kepada kita semua saudara, bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Orang yang menghakimi atau menghukum akan dihakimi atau dihukum baik oleh manusia dan juga oleh Allah. Ciri murid Yesus yang sejati adalah tidak mudah menghakimi. Kita harus mengisi hati ini bukan sekedar dengan hal-hal yang baik, melainkan pula dengan kemurahan hati yang berlimpah-limpah. Buah-buah roh tampak dalam tindakan mengasihi dan mengampuni sesama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus kita mau menjaga hati yang merupakan sumber pembendaharaan, sehingga akan keluar yang baik dengan selalu mau menjaga dalam kewaspadaan hati kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persekutuan hati bersama keluarga untuk menyambut tubuh Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.